Genflix Arrow dan juga RQ Hoshi di sini udah terlihat. Tamus yang akan dimainkan Watt, cowoknya untuk Fredo, Pali dimainkan oleh Clay, dan juga ada Ruby untuk Linasmi dan Marsnya akan memakai Cloud. Dan di sisi RQ ini Albert dengan Linfin dengan Jowhead, Lemon dengan Kagura, Sin dengan Yushin dan R7 dengan Yuzongnya. Ini hero-hero yang memang mereka banget. Comfortable hero dari para player di Land of Down dari game yang pertama antara RQ Hoshi dan Genflix Arrow. Siapa yang akan menjadi pemenang di game yang pertama? Kita akan saksikan bersama-sama dan semuanya sudah menuju ke arah lini tengah. Dari Genflix Arrow mereka mau menangin tengahnya. Iya kali ini, dan di area atas ternyata R7 yang akan mungkin tadi bareng sama dengan Jowheadnya ya. Kali ini dari seorang Finn dan Fredo di sini akan memainkan Chow Tank-nya. Oke, Mogi dari seorang Lemon di area mid. Gila, aku tuh kayak excited banget lihat Kagura Lemon. Udah berapa tahun gak lihat nih ya? Kayaknya sempat pakai season lalu. Hey, tapi ini dia Lemon dan juga Finn hadirlah. Albert ada satu split lagi dan dia mendapatkan first blood-nya. Terlalu jauh Fredo bermain dengan adanya flicker walaupun dia bisa kabur tapi itu nggak akan lama karena di sini ada Albert dengan Link. Dia bisa ngejar kemanapun dan Clay seorang diri mencoba untuk mengganggu ke arah blue buff milik RQ Hoshi. Iya, hati-hati dari seorang Clay. Kali ini flicker udah mulai digunakan hanya untuk pulang saja, nggak mau terlalu memaksakan juga. Mungkin tadi Fredo-nya juga nggak nyangka tiba-tiba Albert mulai datang juga ya bersama dengan seorang Finn tadi. Di kali ini, oke, Wattnya sudah mulai masuk. Tapi hanya mengganggu jungle aja yang dimiliki sama Albert. Memang sebenarnya di 3 menit pertama, ya tugasnya dari seorang mid laner dan juga side laner adalah ngegangguin jungle mirip oponen lawan, tim lawannya. Ya itu bisa jadi ini banget sih, buying time untuk ngelama-lamain kan. Karena selama menambah orang di jungle, tapi ternyata di area tengah sudah dipanis satu player lagi dari Genflix Arrow Wolf. Betul sekali, Clay disitu mulai tumbang setelah adanya grup yang dilakukan oleh tim RRQ. 3 member langsung menjaga Albert karena mereka tahu sebenarnya tadi jungle-nya dirusuh, Albertnya juga harus buying time lagi kan. Kali ini Finn udah mulai menjaga di sisi jungle dari tim Genflix Arrow. Udah mulai dibalikan keadaannya kan enggak, karena dari seorang Finn harus berhati-hati, dia sendirian juga. Teman-temannya juga lagi sibuk di bawah. Ini Albert lagi coba ngambil Mau Venom dikeluarin tapi belum cukup. Belum ada damage di arah belakang. Mereka terlalu terlambat. Belum ada Wave Dragon. Albert masih selamat dan kabur dari gemburan Genflix Arrow. Agak sedikit mengejutkan juga ya di sini di area bawah. Gak dikasih gold buff-nya secara gratis. Gangguin. Iya, tapi ternyata Blazing Invader mulai di-pop up. Tapi hanya mencicil ke arah seorang Lemon. Dan bahkan Finn-nya juga tadi mulai diganggu oleh seorang Fredo. Belum level 4 dari kedua side laner-nya. Dan ini harus berhati-hati juga. Finn-nya benar-benar kasih vision habis-habisan ke arah Hoshi. Benar-benar coba untuk ngejagain semua buff dan jungle yang dimiliki. Tapi kali ini lihat Mogi udah mulai dilakukan oleh seorang Lemon. Tapi hanya mundur saja dari seorang Mars. Tidak mau terlalu memaksakan juga sepertinya. R7 udah mulai datang kali ini dengan Black Dragon Form. Hanya untuk mundur karena Fredo-nya meskipun belum level 4 tapi dia terpaut cukup jauh dengan teman-temannya. Iya, ada satu kill terhadap Finn dipanis sendirian di arah ujung. Damage dari Clay sudah harus diperhitungkan. Ini early yang sangat menyakitkan juga dari Genflix Arrow Wolf. Mereka mulai maju menginvasi jungle dari RRQ. Wave Dragon munculkan Albert tapi follow up-nya nggak bisa untuk mengikutinya. Genflix Arrow Wolf initiate retreat sekarang juga. Iya, mereka nggak mau terlalu maksain karena juga ada pergerakan dari teman-teman RQ Hoshi tadi dipaksa untuk ngereset buff-nya aja. Ini bakalan baik time lagi dari seorang Albert-nya. Dan Genflix mereka langsung melakukan inisiasi ke turtle mereka yang pertama dijagain sama Rinasmi. Rinasmi benar-benar nge-zoning out pergerakan dari temannya kita. Tapi ternyata lihat ejector dan turtle berhasil diamankan oleh Genflix Arrow Wolf. Yap, Unstoppable juga sudah dikeluarkan oleh Finn dan rupanya dia nggak bisa bertahan. Teman-temannya belum siap untuk berperang, nggak bisa untuk melakukan sesuatu. Rinasmi kali ini nggak bisa mundur karena sudah ada Tempest Blade yang dibuka sama Albert. Pelan tapi pasti ya dari seorang Albert untuk mengejar ketertinggalannya sebenarnya. Yes, pelan tapi pasti menuju ke area tengah. Fokus dari RRQ Hoshi. Mereka saling membalas satu sama lain. Kalau kita lihat dari perbedaan network pun nggak terlalu jauh, hanya 500 perbedaannya. Dan dari seorang Albert kayaknya sepertinya bakal coba untuk ngambil ke arah Endless Battle terlebih dahulu. Kagura yang kali ini udah punya kesempatan untuk Magic Penetration. Dan kali ini dari Fredo agak sedikit mundur sepertinya. Karena pergerakan dari tim RRQ langsung
apa ya, bisa dibilang kayak mereka langsung bermain objektif dengan cukup cepat Bude. Ya, objektif gaming fokus ke area turret nggak bisa cuma mengandalkan point kill dan melaju ke area tengah kali ini. Albert dalam bahaya Wave Dragon. Albert mencoba kabur dengan ada Tempest Soulblade. Fredo mengejar, ingin mendapatkan point killnya tapi tak bisa. Malahan Clay yang berada di belakang harus tumbang. Finn mencoba untuk kaburan, nggak punya flicker, nggak ada resource lagi untuk kabur dari Genflix Arrow. Pertukaran antara Finn dan juga Clay. Iya, 1-1 tapi lebih baik daripada Albertnya yang ke pick off ya. Lebih baik ya nggak apa-apa. Ditukarkan oleh seorang Jauhead kali ini. Dan dari seorang Sin pun masih cukup berfokus untuk dapetin banyak space banget Bude di area atas. Biar dapetin semua farmingannya, di area late game-nya ini bakal lebih strong lagi untuk RQ Hoshi. Fredonya sih udah fokus banget karena Albert ngeliat Albert, langsung. Pokoknya tendanganku khusus untuk Albert, akan kusimpan. Iya, jadi si Fredo ngeliatin terus di area tengahnya mulai lagi. Lihat, kali ini Albertnya ternyata tidak mau meninggalkan begitu saja. Clay-nya langsung di pick off Bude. Ya ini ketika Argiosi melihat ada kesempatan, mereka nggak akan melepaskan itu. Fokus terus-terusan nge-press semua laning yang dimiliki oleh Genflix. Dan mereka nggak perlu memikirkan di area bottom lane-nya. R7 bisa mandiri banget di area bawah, tapi di depan Alpha Benet mengenai dua player sekaligus dari tim RRQ. Si Lemon begitu low, tinggal 1 bar HP. Mencoba untuk bertahan, ini over terus dikeluarkan. Dan Finn mencoba untuk menyelamatkan Lemon, tapi pun tak bisa. Dua player sudah di pick up oleh Genflix Arrow. 1 untuk 1. Dan itu Alpha Benetnya benar-benar ngebikin lini belakang dari RRQC. Sedikit kewalahan, mereka lebih memfokuskan untuk area turtle, bukan ke area untuk ngebantuin dua temannya. Iya, tapi kali ini terkena stun dari seorang Albert. Dan Tempest Soulblade harus dibuka. Vinia masih mencoba untuk menahan dan mengcover seorang Albert. Mars maju dengan Blessing Duet, tapi tidak mengenai Albert di sana. Masih berlanjut Mo dan R7. Tipis banget Bude. Kabur-kaburan, tak bisa untuk menahan semua damage dari Genflix Arrow. Iya, tapi sebenarnya tadi yang memang dilakukan oleh Lemon dan juga Finn sebenarnya buying time ke arah objektif turtle yang diamankan sama RQOC sih. Mungkin tapi terlalu lama aja kali ya. Ya, memang belum bisa untuk nge-clear turtle secepat itu. Dan kali ini Albert fokus ke area bottom lane. Albert harus berhati-hati. Tempest Soulblade sudah dikeluarkan. Albert Super Supriyadi begitu low. Albert memilih untuk melipir kabur. Dan gak ada yang terpick off di area bawah. Malah yang di area atas dari tim Genflix Arrow fokus untuk mendapat satu turret. Saga-maga dari seorang Lemon disitu langsung menumbangkan satu orang. Clay-nya tumbang, tapi Sin-nya juga harus tumbang Bude kali ini sebelum mulai datang. Oke, dengan Regentalnya tapi ternyata dari seorang Rinasmi gak mau terlalu memaksakan, harus mundur saja. Karena dari seorang Rinasmi juga udah gak punya I'm offended Bude. Ya harus menunggu untuk timing yang tepat. Tapi offended cooldownnya nggak terlalu lama. Maju lagi ke area tengah sudah di-eject dari Finn-nya. Fredo masih bisa untuk kabur-kaburan. Bermain dengan sangat apik di area atas. Lemon bisa bertahan di saat teman-temannya di area belakang memilih untuk berperang. Apa betul sudah dikeluarkan. Black Dragon Form mengejar ke arah lini belakangnya. Dan Mars ternyata masih bisa kabur, masih bisa selamat dengan Battle Mirror Image. Iya, tipis banget. Ini banyak banget risiko yang terjadi. Tapi lihat Wattnya juga harus tumbang di area mid kali ini. Gak punya flicker juga dari seorang Watt. Supriyadi. Fredo langsung Wild Dragon ke arah seorang Sin. Sinnya tumbang. Dan bahkan Lemonnya pun mengeluarkan ini yang over tuh langsung di follow up dengan cukup baik sekali dengan ejector dari seorang Finn di situ Bude. RRQ Hoshi bermain sangat apik. Walaupun tadi kita ngelihat banyak banget yang mencoba untuk fokus ke arah belakang. Dan gak bisa mendapatkan Mars. Tapi di area lini depannya itu dihajar-hajar sama RRQ Hoshi. Dan 3 member harus down. Apalagi ini awatnya juga tumbang. Iya. Begitu pula dengan Rinasmi. Betul. Dua flanernya harus dipanish. Walaupun Mars belum tersentuh sama sekali, Mars udah harus cukup berhati-hati sih. Apalagi dari segi turret, RRQ sih udah berhasil mengamankan 2 di area bawah, di area atas. Pergerakan dari RRQ sih akan semakin luas lagi. Mereka bisa masuk ke area jungle dengan bebas tanpa adanya proteksi dari turret. Betul, apalagi mereka juga bakal sedikit sulit untuk ngedapetin jungle-nya dari sisi Genflix Arrow. Dan kali ini lihat Fredo-nya ngezoning. Gak ada habis-habisnya, tapi Finn-nya bener-bener coba ngeganggu juga ya. Tapi ternyata Turtle yang justru diamankan oleh Genflix Arrow kali ini Bude. Yep, Turtle sudah berhasil diamankan. Sementara RRQ Hoshi menunggu di area bus. Timing yang tepat, Sin pun sudah bergabung. Mulai berotasi ke area tengah dengan proteksi dari Lemon dan juga Finn. Rupanya dari RRQ Hoshi ini mau ngepres dari area jungle milik Genflix Arrow. Iya, mereka kalau mau zoning Genflix Arrow, mereka harus paksa untuk mundur. Mundurin semua teman-teman dari Genflix Arrow. Tapi ternyata lihat Fredo-nya langsung di Wild Dragon ke arah Albert, tapi gak ada damage-nya karena dia emblem tank Bude. Chow-nya
Kali ini Wattnya bakal coba untuk nge-cover seorang Fredo. R7 pun gak akan terlalu memaksakan juga. Sudah melihat pergerakan dari teman-teman RQC pindah ke area mid. Ejector langsung asap berflot ke arah seorang Mars. Dan lihat Albertnya langsung tanpa Soulblade ke arah seorang Clay. Itu yang sebenarnya ya. Memang Link ini ngeselin banget untuk ngejar ke arah backline-nya mudah banget gitu. Yes. Dan sayang sekali di sini Genflix Aero mereka harus kehilangan 2 dan pergerakan RQC semakin bebas lagi. Masuk area jungle udah bebas dan Genflix Aerowolf untuk kali pertama Mars ditumbangkan. Padahal ini dia replay by Axe, kita melihat bahwa mau coba untuk nge-clearing minion dengan adanya break kedua. Tapi Finn tiba-tiba muncul dengan ejector, semuanya komit ke area belakang. Damage dari Lemon pun itu besar. Dan Albert karena lini belakang, jadi mereka udah tahu tugasnya masing-masing. Mereka bisa menghitung damage dari tiap pemainnya. Iya, agak terlalu riskan sih sebenarnya menurut aku dari Mars. Kayak dia Blazing 2 itu benar-benar ketara banget. Dan dia kaget tiba-tiba ada jauhnya ternyata masih punya ejector juga. Lempar, diuntal-untal sama jawheadnya. Jadi kali ini Mars bukan hanya harus perhatiin Finn, tapi Albert banyak sekali yang bisa mengarah ke arah mereka. Tapi ada WO Dragon langsung ke arah belakang, Finn-nya terpanis tadi dari belakang. Tempest Soulblade berfokus ke arah awat Super Sabria dengan Inferno-nya masih bisa bertahan. Tapi Lemon dikejar-kejar oleh Nasmi. Dan Amovin terakhir dari Nasmi nggak mengenai siapapun. Iya, dan kali ini sudah kehilangan 2 member dari tim RQC. Langsung split push R7-nya di area atas karena Lord-nya sudah mulai muncul, Bude. Lord yang pertama yang belum di-enhance. Kali ini harus berhati-hati juga dari RQC setelah mereka kehilangan Finn. Gak punya ejector, gak punya hero yang bisa lompat ke arah belakang. Karena kecuali Albert dan juga Jawhead ya kalau aku bilang. Ini agak sedikit sulit buat Lemon. Apalagi Lemon bisa dibilang ya magical damage yang sebenarnya harus menunggu inisiasi yang dibuka sama teman-temannya terlebih dahulu. Ya, tapi ini dia player statistik dari Awat dan juga R7. Cukup berbeda ya dari KDA dan juga Gold. R7 lebih mengungguli daripada Awat. Mungkin karena sebenarnya juga Wattnya tadi juga sempat ke pick off kan. Dan R7 cukup free juga di area tapi jelas Fredo-nya mengarah ke arah seorang R7 kali ini. R7-nya masih bisa bertahankan, masih punya flicker untuk mundur. Tapi ternyata tidak selama itu Bude. Tapi Shuffle udah mulai dikeluarkan. Mengarah ke arah seorang Watt Linas. Mia Offended kena 2. Mars yang mulai datang dengan Blazing Duet. Kayak di Lemonnya tumbang. Dan bahkan lihat Finn-nya juga harus tumbang sepertinya Bude. Double point untuk seorang Mars. RQC memang kehilangan 3 player tapi di area bawah ada Sin yang berfokus untuk nge-red. Yang fokus ke area turret. Genflix Arrow kehilangan 1 individualnya sedangkan mereka berfokus ke area Lord. Dan ada Albert di situ, mereka harus berhati-hati. Albert berada di musuhnya. Lihat Clay-nya tumbang kali ini. Tapi lihat Lordnya tinggal 1 bar Bude. Apakah bisa diculik oleh seorang Albert? Kali ini mulai Vince Voice dan langsung. Ini yang tepat. Oh gak bisa ternyata. Tidak bisa. Tempest Soulblade dikeluarkan oleh Albert. Kali ini gagal untuk mendapatkan Lord. Gagal untuk mencuri. Mars menggunakan retribution-nya dengan on point. Betul sekali, masih ada retribution ternyata dari serang Cloud-nya Albert. Untungnya dia juga gak ke pick off ya. Kalau dia pick off mungkin itu bisa agak sedikit bahaya untuk RQC. Bisa di-push juga lane-nya oleh Genflix Arrow kali ini. Dan sudah mulai setup ulang lagi dari kedua tim Bude. Ya, ini harus berhati-hati sih. RQC udah mulai keculik-keculik nih Bude kayaknya. Dan kalau kita ngeliat dari faktakul sesuai yang dibilang sama Momo ya dari semenjak MPL Season 1, Lemon pakai Kagura itu semua orang pada takut. Sogel-mogel. Lemon sama dengan Kagura, Kagura sama dengan Lemon. Wih, tidak ada yang bisa menggantikan. Dan kali ini mulai di-push sepertinya dari semua lane. Dari tim RQC, Genflix Arrow, mereka benar-benar fokus objeknya. Terlihat flicker dari seorang Finn kali ini. Dijoktir ke arah Nasmi. Oke, bakal dihentikan terkena stun dari seorang Nasmi. Tapi lihat di area belakangnya Lemotnya benar-benar diharas habis-habisan. R7 dengan Black Dragon Fall mengarah ke arah seorang Watt. Watt yang udah gak punya flicker. Dan seperti di Genflix, mereka gak mau terlalu terburu-buru Bude. Gak ada yang mau terlalu overcommit kalau mereka melakukan satu kesalahan aja. Ini bisa jadi berabe banget. Apalagi sebenarnya kalau dari Genflix Aerowolf, mereka udah kehilangan satu individu di area bawah. Sedangkan RQC di area tengahnya masih ingin mendefense, gak mau kasih gratis. Ke area belakang ada Fredo yang mencoba untuk mencari di mana Albert berada. Dan Albert berada di depan. Tempest Soulblade kena 2. Rinasmi dan juga Marcella Bayer. Rinasmi masih bisa selamat, masih bisa kabur-kaburan dan ada di belakang. Finn mencoba untuk mencari Maksa. Fredonya masih bisa selamat, tapi di sini awat Supria datang pula dengan adanya Inferno. Finnnya tumbang, R7 begitu low HP. Black Dragon Form dikeluarkan. Mencoba untuk kabur saja sebagai defense mechanism. Iya, dan kali ini tarik peluru yang dilakukan sama RQC setelah adanya pertukaran 1-1 Clay dan juga Finn-nya tumbang Bude di area mid-nya. Bisa dibilang kayak tim fight-nya cukup panjang.
Tapi kayak dari kedua tim juga mereka tarik ulur nggak mau terlalu komit banget. Yang sampai akhirnya tadi kita lihat Mars sebenarnya udah placing 2 tapi damage-nya ternyata belum terlalu sakit gitu. Iya, ini yang tumbang pun cuma support-supportnya doang. Iya. Bukan core dari kedua tim. Kalau kita ngeliat dari segi itemnya, ini tajir juga sih dari Mars. Dari seorang Mars ya. Iya, lumayan mengejar dari CZ Network. Sin pula udah punya Blade of Despair, damage-nya udah sakit banget. Endless Battle juga sudah dikantongi. Dan Iya. Albert critical dan movement speed dari ininya juga udah punya. Iya. Kalau menurut aku ya, kayaknya dari Arkeologi mereka bisa coba untuk numbangin Rinasmi terlebih dahulu gak sih? Kayak I'm on Vendetta itu bener-bener gak ganggu banget. Tapi tebel banget Nasmi, jadi Iya makanya. galau sih. Galau segalau-galaunya. Dan yang terbesar sebenarnya kan dari Mars dan Uh-uh. gimana caranya RRQC mereka sabar untuk tunggu sampai Fredo-nya muncul dulu ngeluarin Way of Dragon. Mungkin kayak harus ngeculik satu persatu kali. Tapi kalau misalnya Genflix-nya kayak bener-bener coba untuk team fight-nya barengan terus, ini bakal sedikit sulit juga buat Arkeologi. Apalagi Finn yang udah kelihatan juga dia coba untuk flicker, maju gitu nyulik ke arah backline-nya. Apalagi Rinasmi atau enggak Clay ya, ini yang bakal menjadi target dari seorang Finn sih. Iya. Karena RRQC sekarang mereka udah mulai bersiap di area tengah. Keduanya tuh ngotot banget buat mempertahankan turret di area mid lane. Tapi Fredo membuka map di arah push dan ada Will Dragon tempat mengenai RSM di area belakangnya di area belakang. Di area belakang dengan dari Tempest of Blade semuanya sudah dikeluarkan. Belum dibuka untuk RRQC nggak mau untuk berperang lagi. Tapi Minion selalu ya menjadi support yang baik untuk Arkeologi kali ini. Mendorong di area atas Bude dan Marsnya mau nggak mau harus clearing terlebih dahulu. Di area tengah ditahan terus-terusan RRQC. Mereka mau nge-push juga di area atasnya. Mencoba menjadi pengalihan isu bagi Genflix Arrow biar mereka nggak bener-bener defense-nya kuat. Lihat tuh Albertnya sendirian di area bawah harus berhati-hati. Ada Watt dan juga Mars yang udah mulai menjaga tapi dia cukup lincah lah ya. Masih ada Vince Voice juga. Permasalahannya adalah dia nyolong red buff yang dimiliki sama Mars Putih. Udah nggak ada red buff dari Mars dan sekarang RRQC bersama dengan Genflix Arrow kita udah bisa ngeliat dari Lord Camp by Mandiri. Ini Lord yang kedua pasti mahal banget untuk ngebantu mereka nge-push ke area lainnya. RRQC bermain sangat sabar dari segi kill 15-16. Gak terlalu jauh. Dari segi network RRQC memang sedikit mengungguli dengan 3.000 networknya. Memasuki menit segini 2.000-3.000 gak terlalu berasa menurutku. Iya, tergantung dari setup juga dari kedua tim kali ini. Karena sebenarnya itemnya udah bisa dibilang ya hampir mirip-mirip lah ya. Udah hampir komplit juga. Dan kali ini di area bawah Wattnya mulai diharas dengan adanya sini juga R7. Tapi lihat Wattnya sendirian karena teman-temannya di area atas Wattnya masih punya Inferno. Tapi lihat Sinnya masih bisa survive ternyata dari seorang Ison Sin Bude. Mars mulai datang kali ini Battle Mirror Image. Oke, blessing duet kah? Finnya nggak bakal bisa bertani agak sedikit sulit. Tapi R7 bakal coba untuk membalaskan kematian dari seorang Sin. Kali ini 2 untuk 1. Untuk Genflix Arrow bisa dibilang cukup mengalami kerugian yang cukup besar karena Lordnya udah mulai muncul Bude. Yes, tanpa adanya Mars, tanpa adanya awas seperti ada 2 untuk 1. Dan ada Jack sudah dikeluarkan Trinasmia. Di Amo Penditif keluarkan Fredo pun dari arah belakang. Wave mereka dikeluarkan semuanya di pop-up. Tapi lihat Clay-nya juga sangat sekarat. R7 memfokus ke arah Clay. Semuanya dari Genflix Arrow porak-poranda begitu low. Dan Lord akan terreset di area belakang. RRQC masih ingin menahan. Mencoba untuk menduduki areanya. Fredo masih ada separuh HP. Tapi ejector dikeluarkan. Fredo dalam bahaya. Masih punya immortality. Dia kabur saja dengan adanya Sunfall. Dikejar kali ini sama R7 tapi sepertinya nggak akan terlalu dipaksakan karena Rinasmi pun sudah mulai muncul untuk mengcover seorang Fredo. Tipis banget. Masih ada Sunfall, masih ada Jet Mundo juga. Yes, immortality juga dia miliki. Makanya dia begitu percaya diri. Flicker pun masih dia simpan dengan timing yang tepat. Nggak terlalu panik untuk ngeluarin semua yang dia punya. Tapi Genflix Arrow, walaupun mereka kalah dari jumlah 3 lawan 4. Tapi mereka berhasil untuk menghalau permainan Lord dari RRQC. Reset, diulang lagi. Semuanya harus set up ulang lagi. Betul, dan bahkan networknya juga mulai dikejar Bude. Dimana RRQC tadi sempat mengungguli ya dari sisi network. Tapi kali ini Genflix mereka mengejar perbandingan 3.000 kali ini untuk Genflix Arrow. Ya, RRQC memilih untuk mencoba untuk bermain kucing-kucingan. Nangkep satu persatu, pick off fine, nge-push laningnya terlebih dahulu. Dan dari Genflix Arrow memang udah lumayan kaya sih dari Wattnya, dari Marsnya juga. Dan dia bahkan bikin Win of Nature juga dari seorang Mars. Lalu ada Golden Staff, Demon Hunter Sword dan juga Damage Detection. Ya, dari Queen's Wing.
Kecil-kecil banget ya itemnya nih. Itu dia. Aku sampai sipit-sipitin mata tau. Enggak, karena ini adalah patch terbaru. Kita butuh adaptasi juga mau Keren Chan. sih, keren. Dan kali ini lihat Fredo-nya oke udah mulai maju loh. Sudah banyak dari ke arah Finn tapi Finn masih cukup tanky kali ini. Lihat masih punya immortality dari seorang Fredo dan juga seorang Finn. Tapi lihat Albert Devian swordnya nggak mengenai seorang Fredo ternyata. Budi lebih bergarah ke arah seorang objektif kali ini tapi mulai masuk. Tapi seorang mulai dibuka. Dan bahkan lihat Albertnya harus mundur sedikit. Lihat Finn-nya di area belakang akan menjadi target. Dan harus tumbang dari seorang Sin. Harus mundur dari teman-teman Araki Hoshi kali ini. Watt udah mulai maju dengan Inferno dan bahkan lihat R7-nya udah mulai datang. Dengan Dragon Tail dan bahkan lihat Lemon yang memberikan support di area belakang juga. Rinasmi masih mencoba untuk membackup seorang Awad Supriyadi. Iya, dan Araki walaupun mereka kehilangan Sin, mereka masih percaya diri untuk melakukan sesuatu karena mereka punya 2 core. Mereka punya Albert dan juga R7. Iya, makanya. Oh pas tadi di turret ya? Sampai Blade hilang. KP dikeluarin di area tengah jebret-jebret dari diselepet-selepet. Itu ngejutin banget sih karena Araki tanpa disangka mereka ngedive ke area turret walaupun mereka belum bisa mendapatkan dari segi turretnya. But at least ada peperangan yang benar-benar mereka bisa membayarkan 1 core untuk 1 core. Iya. Dan ini Finn sih yang selalu menjadi inisiator dari RRQ ngebuka map dengan adanya Albert di area bawah. Tempest of Blade sudah dikeluarkan, Inferno dari Albert sama Supriyadi pun sudah dimunculkan juga. Iya, tapi ternyata di area mid mulai dipaksakan lagi kali ini. Finn-nya langsung menyelamatkan seorang R7 yang udah low banget. Habis tadi digebuk-gebukin sama Rinasmi dan juga Fredo Bude. Tapi susah banget sih kan Vixaro kalau mereka mau nangkep R7, dia punya flicker pula. Dan gak lupa wave dari Black Dragon Vault-nya, dia selalu menuju ke area lini belakang. Ini Albertnya sih yang bikin susah. Kayak terbang kemana-mana, nge-clear-nya cepet banget. Kayak split push yang dilakukan sama Albert ini bakal nge-distract pergerakan dari Genfix Arrowwolf. Ya, dan terus-terusan mereka lakukan RRQ sih bener-bener main. Ya, yang kayak aku bilang juga sih kucing-kucingan gitu. Dicolong tapi kali ini ditarik dengan Imo Bandit. Albertnya masih bisa bertahan Bude. Dan Genfix Arrowwolf juga gak bisa untuk nge-follow up, mereka gak mau commit mengejar ke area Albert. Walaupun tadi HP-nya udah low banget, cuma dengan adanya Sin, dengan Mountain Shocker, dia udah tahu informasi dari Genfix Arrowwolf dan sedangkan Genfix mereka nggak tahu sama sekali keadaannya di mana. Ada Beo Dragon tempat mengenai karena lagi Sin-nya ditangkap lagi dan lagi seperti katanya Momochan dan Fredo flick out kabur sementara dari Rinasmi ini mendapatkan sesuatu, kasih pressure yang besar ke area jungle milik tim RRQ Hoshi. Iya, ini RRQ Hoshi benar-benar nggak mau kehilangan turret mid-nya sih. Kalau turret mid-nya sampai jebol, ini Genfix bakal lebih enak lagi untuk masuk ke area jungle dari RRQ Hoshi. Kali ini udah mulai debate sepertinya untuk Lordnya yang kedua. Apakah bakal termakan baitnya oleh RRQ Hoshi? Pinnya udah mulai tahu pergerakan dari teman-teman Genfix Arrowwolf. Kali ini Fredo mulai berjaga di area depan. Lemonnya juga mulai membuka boost dengan ada payungnya di situ yang sudah mulai ditebarkan. Tapi Finn-nya masih berjaga. Rinasmi-nya sudah mulai keren. Halo. Tapi lihat Lordnya tersisa 2 bar. Albert juga udah menunggu di area belakang. Kali ini bakal coba dipaksa kah? Bakal coba ditahan untuk mundur. Kali ini Lemon dia udah mulai masuk kali ini dengan ada Yinaver. Tapi lihat The Wave Dragon ke arah seorang N7. Lihat Albertnya mengarah ke arah belakang ke arah Watt. Lordnya dipaksa untuk di reset Bude. Iya, untuk nge-setup ulang lagi, tapi begitu sekarat dia masih bisa kabur di area atas. Albert memainkan permainan yang sangat cerdik, pandai, luar biasa. Dia bikin Genfix Arrowwolf fokusnya kepecah, harus nge-defense area bawahnya, area atasnya. Dan juga harus memikirkan Lord sembari menunggu Sin untuk kembali hidup. Itu kayak, apa tau gak? Apa? Belum gajian tapi harus udah bayar kartu kredit, cicilan, utang, pusing ya orang tua. Genflix gitu ya, pusing gitu ya. Kayak gitu ceritanya pusingnya. Oh iya, mau metin dashboard. Oke, soalnya Genflix Arrowwolf bener-bener kayak mereka harus bersama, bareng-bareng, dan gak ada yang bisa mengikuti temponya sama Albert. Movement speednya panjang banget, dan R7 dia sendirian pun bisa ngelawan siapapun. Durability-nya sangat tinggi, dia punya escapability yang cukup kuat. Itu mainnya nanti, Fredo. Gimana Racing Wolf ya? Ini harusnya ya, kalau menurut aku scene-nya jangan sampai ke pick off sih. Kalau bisa scene-nya itu jadi finisher sih. Iya gak sih? Biarin Finn sama Lemonnya sama R7-nya yang di depan. Atau mungkin Lemonnya di area belakang juga ngebantu dari Magical Lake. Nah kayak gini mulai celip persatu tapi lihat Clay-nya masih punya Immortal. Tipis banget dari seorang Clay, tapi lihat Fredo-nya berada di paling depan sendirian. Teman-temannya di area belakang gak mau terlalu dipaksain ternyata. Sekarang Amo Venet dari Rinasmi gak kena siapapun dan Genfix Arrowwolf harus menunggu untuk beberapa detik kemudian untuk nge-setup ulang. Cukup memberikan tekanan kepada RRQ. Genfix Arrowwolf juga hampir aja ke pick off dari Clay-nya. Damage yang sangat besar dibutuhkan pastinya, tapi Albert berada di area tengah. Inferno sudah dipopol oleh Watt Super Supriyadi, tapi R7 pun hadir ke area river untuk kasih pressure pulang. Gak akan ngebiarin dari Genfix Arrowwolf
semena-mena. Iya, dan kali ini mulai meng-clear minion terlebih dahulu dari kedua tim. Mau coba paksain dulu mainin wave minionnya. Supaya mereka lebih gampang juga. Viva, ada di Q. Itu juga. RRQ. Ih, gak gitu. Viva, ada di Q. RRQ. Kamu tuh belum beli kan stikernya? Gak punya diamond kak. Mau ikut giveaway dari ini dulu deh. dari Ax, dari Nemo. Oh, boleh. Aks kan suka ada kuis tuh. Itu dia. Yoi. Nanti aku ikutan dah. Iya udah, beli ya biar kamu tahu tuh beli stikernya. RRQ. Gak gitu, kesel banget aku. Beneran kayak gitu? Enggak. Viva, RRQ. Nanti aku beliin deh. Viva RRQ. Ada gitunya? Ya udah, ini lordnya mau dipokeng. Lord, kita tanya Lord gimana Bapak Lord Lord, bunyinya? bagaimana ini? Kata Bunyinya. Bapak Lord, saya di PHP-in terus. Iya juga. Bener-bener, ini baru Lord yang kedua loh. Iya, saya dicolek-colek. Lihat Bapak dimainkan. Tarik ulur dua-duanya dari Genusero sama RRQ. Sih mereka tahu banget gimana caranya untuk nahan, Iya. untuk nge-setup juga. Ini kayaknya mesti ngeculik satu sih dari RRQ. Mereka Satu aja apa gak cukup. sulit ya. Mau Sulit. nyulik kuat ada Inferno, mau nyulik Rinasmi, dikepet-kepet sama sabitnya. Mau nyulik Mars juga sulit gitu ya. Harus ada satu member dari RRQ yang sigap untuk bermain split push sendirian. Sembari dari Genusero mereka akan mengerahkan semua pemainnya ngebantuin cara Lord. Iya, kalian mulai debate lagi oleh tim Genfix Airwolf. Lordnya udah mulai dicolek dan Pinnya udah mulai datang. Nungguin aja di depan situ gak apa-apa. Gak apa-apa. Santuy aja Lordnya gak apa-apa. Tapi lihat playnya Bude, tipis banget di area mid kali ini. Hanya mencolek saja sepertinya dari tim RRQ. Si Albert pun gak mau terlalu komit kali ini. Belum ada yang benar-benar kekunci banget dari tim Genfix Airwolf. Dan tiba-tiba sekarang Genfix Arrow mereka harus nge-reset ulang lagi, nge-setup ulang lagi. RRQ juga mencoba untuk menaklukkan Lord, tapi Lord terreset kembali. Udah berapa kali maju mundur cantik. Oh, lihat minta terancam yang dimiliki oleh seorang Lemon kali ini mencoba untuk mundur dari seorang Kaguranya, tapi Pedro langsung di-wave dragon karena seorang Lemon masih protect oleh Sin kali ini. Mulai maju, Fredo harus mundur dan bahkan lihat ejector Marsnya udah langsung blazing duet, Clay-nya harus tumbang. Terkena satu dan bahkan lihat Albertnya terlalu memaksakan masuk dive ke arah inhibitor di area bawah atas Bude. Iya, terlalu ngedap dari Albert sehingga dia harus tumbang hanya untuk komit ke area Clay. Perhitungannya kurang tepat dari Albert, harus kehilangan Albert. RRQ sih Itu kayak bermain sabar tapi Awad terus ya ditertangkap dengan ejector, semuanya dikeluarkan. Inferno dari Awad menahan damage begitu banyak, tapi dari belakang R7 mengejar-ngejar dari seorang kuatnya sampai ke area turret. Sedangkan di area belakang Fredo dengan adanya Mortality mencoba untuk kabur dengan adanya Sun Popula. Genfix Arrow mereka masih bisa bertahan bahkan dari kejaran R7. iya, dan bahkan lihat R7-nya juga sampai dive tadi ke turret 2. Iya. Sampai bener-bener gak mau dikasih pulang wattnya. Tapi masih bisa selamat. Iya, masih bisa survive. Dan R7 pun ya udah dia tahu dia gak ada Albert juga. Dia harus mundur, setup ulang lagi. Dari kedua tim udah 27 menit Bude. Wow. Lordnya di PHP berapa menit? Iya juga, tapi apa penalti juga dikeluarkan. Sin dalam bahaya, dalam masalah. Masih bisa bertahan, ada proteksi dari seorang Finn dan juga R7 di area belakang. Belum mengeluarkan Break Dragon Round-nya. Masih cooldown, menunggu tapi yang tepat. Mars damage-nya udah mulai sakit sekali. Berarti itu dikeluarkan dua hero dari RRQ. Dia harus menahan damage-nya begitu besar. Tapi Finn menuju ke arah Mars. Satu hit lagi. Mars masih bisa bertahan dengan adanya Rinas. Finn Conrad Volkim, Ammo Pendant. Finn pun tumbang dari RRQ Hoshi. Oh, kehilangan satu member dari tim RRQ Hoshi. Udah gak ada inisiator kali ini dari tim RRQ Hoshi. Mereka harus lebih slow lagi mainnya. Coba untuk mungkin lebih memanage dari wave minionnya aja kali ya. Karena mereka mau gak mau harus nunggu 30 detik lagi untuk Finn respawn kali ini. Tapi ternyata Clay-nya harus tumbang. Ada Lemon yang menunggu. Rinasmi di situ. Nggak terkena Emo Finite-nya ya barusan. Iya, Tapi lihat di area bawah kali ini mulai dibuka tembak sama plate-nya dan lihat Wattnya juga mengeluarkan Inferno hanya untuk bertahan dari damage yang keluar dari seorang Albert kali ini. Wattnya benar-benar gak dikasih bertahan dan langsung tumbang begitu saja. Sin yang mulai datang, Marsnya tidak bisa berbuat banyak karena sudah tumbang Wattnya Bude. Ya, hey, ini sudah mau masuki menit ke M1. hampir ke 30 ya. Jadi Lordnya aja belum berhasil ditaklukkan dari kedua tim. Baru game pertama loh. Oh iya juga ya. Iya, udah berasa kayak match kedua gitu ya. Iya benar juga. Albert akhirnya mencoba menjadi pengalihan isu Sin di area bottom lane. Teman-teman dari RRQ Hoshi menjaga dari area jungle dari Genfix Arrow. Sedikit lagi Lord akan berhasil dikantongi RRQ Hoshi. Ready terakhir dan Lord berhasil dikantongi. Rinasmi mencoba mengeluarkan ammo pendantnya dan timing yang tidak tepat. Dia akan dipunish. Tempat Tempat play langsung terakhir. dibuka.
untuk menutup Rinasmi. Betul sekali, itu pas banget timingnya. Immortalnya pecah, Rinasmi berusaha untuk ya udah aku YOLO aja ya. Kalau aku bisa colong ya colong, kalau nggak bisa ya udah doakan aku. Udah desperate move juga sih, soalnya kalau Lord datang, ini Heeh. betulnya di arah bawah juga udah jebol. Iya. Tim RRQC makin mudah untuk memasuki base Gen Zero Wolf. Jadi pengalihan isunya makin banyak lagi dari RRQC. Rinasmi sekarang tumbang. 40 detik kemudian, aku gak tahu siapa yang akan terjadi ketika Rinasmi hidup. Karena RRQC udah langsung menggempur turret tier kedua. Di area tengah sudah habis, tersisa 2 inhibitor. Di area tengah ada juga Ratas, minion sudah mulai masuk. Oh, lihat Super tuh. minion juga akan hadir dari RRQC. Tapi lihat Fredo udah flicker, kali ini gak punya escape mechanism lagi dari seorang Fredo. Dan bahkan Lordnya udah mulai masuk di area bawah, ditahan sedikit oleh RRQC. Ini masih Lord yang kedua. Dan lihat Fredonya berada di paling depan mencoba untuk menghentikan pergerakan dari tim RRQC. Dan lihat Lordnya dibiarkan begitu saja bermain dengan seorang Mars. Dan kali ini mulai masuk, dicicil sedikit demi sedikit karena mereka dari RRQC. Mereka memanfaatkan minion yang mulai masuk. Tapi lihat Fredonya langsung dibayar ke arah seorang Finn. Tapi Finnnya cukup tanky. Fredonya masih bisa balik, masih harus Shunto dan juga Jikundo. Finn langsung flicker mengarah ke arah seorang Watt. Kali ini langsung ejecta dan bahkan Unstoppable Force dari seorang Watt di sini. Tapi kalau kita lihat Finnnya harus tumbang gitu. Ya ini bayaran yang sangat mahal tentunya Iya, pasti. dari Gen Zero untuk menumbangkan Finn. 2 inhibitor sudah hancur dan proteksi mereka terhadap base turret semakin gak ada dari tim Gen Zero. Mulai kewalahan, mulai kebingungan. RRQC, it's okay. Ini adalah Finn yang tumbang. Sementara Albert masih bisa melenggang bebas, dia bisa Iya. nge-push kemanapun, begitu pula dengan Lemon menjaga jungle milik Gen Zero Wolf. Iya, dan base-nya dari Gen Zero udah mulai terekspos kali ini. Iya. Super Minion udah mulai berjalan dari kedua lane, dari tim RRQC. Mereka juga harus berhati-hati, harus benar-benar peka minimap banget Bude. Karena ini semua distraction dilakukan sama RRQ. Ini benar-benar apa ya, bisa dibilang kayak hampir berhasil semua gitu. Bikin pusing. Umeti. Bikin pusing karena di arah bawahnya ada Yuzong R7, di Iya. area atas ada siapapun Albert bisa mengisi. loncat-loncat. Itu dia. Apalagi Finn punya Mountain Shaker juga ya Bude ya. Ya, jadi posisi dari Gen Zero akan langsung ke expose begitu Mountain Shocker di touch, Di touch. dipencet. Oh, oke. Dikeluarkan. Di touch. Ah. Oke, dan Ada kali ini- Hoshi sekarang dia itemnya udah full, begitu pula dengan Gen Zero Wolf. Sampai bingung duitnya mau dikemanain. Ini game terlama bukan ya? 31 menit? Belum. Kayaknya pernah ada 33. yang lebih, oh ada yang lebih lama lagi. 33 kayaknya. Ayo, dan kali ini Wattnya mulai diharas di area bawah. Kali ini Inferno mulai di pop up dan bahkan lihat Lemon yang langsung mundur ke arah belakang dengan adanya Flea dari seorang Lemon. Dan Fredo udah mulai memfollow up, mulai mengcover juga dari seorang Clay-nya. Di situ benar-benar nggak mau terlalu dipaksain, jangan sampai Wattnya ke pick off lagi. Satu member hilang dari Gen Zero Wolf ini bisa bikin RRQC memainkan laningnya sih kalau aku bilang. Ini aja sebenarnya RRQC udah punya kontrol dari ketiga lane Iya. yang mereka miliki. Di-push terus-terusan apalagi dengan bantuannya Super Minion. Dan 40 detik lagi Lord akan hadir. Tas, Lane tas, out tas. dan ini Lord yang ketiga. Gimana, Mam? Tas. Itu tas. Aku diajarin kornet. Iya. Tas. Recall. Record. Tapi ejector juga sudah dikeluarkan sama Finn cuma buat ngegangguin Rinasmi doang. Aku yakin ini nggak ada yang mau berperang sampai Lord yang ketiga hadir. Ini ya, gameplay dari tim RRQC selalu begini. Di bawah ke arah late game, mereka nggak mau sampai ada minor mistake yang bikin mereka tuh kayak keculik satu persatu, sampai akhirnya mereka hilang objektif Lord. Dan ini yang bakalan dilakukan sama terus sama RRQC. Kalau mereka bisa tarik ulur, apalagi di area Lord Speed, ya udah tarik ulur aja. Mau gamenya sampai 40 menit, 50 menit ya udah nggak apa-apa. Gak apa-apa, sampai Iya. 1 jam kalau bisa yuk. Oke, kita butuh caster pengganti. Loh, emergency caster. Emergency kan. Tapi kali ini lihat Albert yang bakal coba 1v1 kali ini dengan seorang Watt di area bawah. Ini Vero udah mulai di pop up dan Albertnya hanya melenggang. Oke nggak jadi? Aku mundur. Tidak jadi karena sebenarnya RRQC mereka cuma menjadi distraksi aja di area bawahnya. Albert cari-cari kesempatan untuk melakukan push sementara Gen Zero Wolf mereka harus memikirkan laning-nya, memikirkan Lord-nya. Lemonnya hilang ternyata Bude kali ini. Dari seorang Finn udah langsung nge-eject tadi seorang Freddy. Tapi lihat ternyata ada flow dan Baik, Albertnya udah ketangkap. mulai masuk kali ini. Dapat Soulblade udah mulai dibuka dan bahkan R7-nya dengan Dragon Flag-nya mulai datang. Dan bahkan lihat R7-nya mulai balik lagi untuk membackup teman-teman dari tim RRQC. Rinasmi kali ini udah cukup tanky dan bahkan lihat Fredo juga mulai mencoba untuk mendefend. Dan bahkan lihat dua member dari Gen Zero sudah mulai tumbang. Aimon Banditnya gak mengenai dari seorang Rinasmi. Viva, RRQ dari tim RRQ udah mulai dipop kali ini. Minionnya udah mulai berjalan. Lordnya juga udah mulai masuk.
waktunya benar-benar mencoba untuk mendefend. Tapi lihat sini berfokus terhadap objektif. Dan game yang pertama diamankan oleh tim RRQ Hoshi. Wow, RRQ Hoshi akhirnya setelah perjalanan yang sangat panjang dan keras, mereka memenangkan game yang pertama. Permainan yang sangat sabar, mereka nggak mau gegabah, nggak mau melakukan kesalahan apapun. Dan pada akhirnya Genfix Arrow harus tertunduk di game yang pertama.